Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Shalom. Kita bersyukur kita kembali lagi saat ini, hari ini untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, semua karena anugerahnya semata-mata di dalam kehidupan kita. Pandemi masih ada di tengah-tengah kita. Saat ini kita masih beribadah secara online. Namun biarlah Bapak Ibu, mari kita tetap siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan seluruh kebenaran, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Allah yang suci, Kau Bapa yang mulia, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita katakan lagi, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Kau Allah yang kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji
Allah yang adil, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami sanjung, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, untuk kemurahan-Mu ya Bapa, untuk keadilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama kami, dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kami percaya pimpinan dan penyertaan-Mu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Karena kebaikan Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita.
Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku percaya janjimu. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Kasih setiamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami pegang janjimu yang ajaib. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, benar ya Tuhan, bahwa janji-Mu itu ajaib. Benar ya Tuhan, kasih setia-Mu adalah senantiasa untuk kami selama-lamanya. Kami berada di tempat ini karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami berada di tempat ini karena sebagai akibat dari kasih setia-Mu. Karena itu Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar janji-janji-Mu, untuk memantapkan hati kami dengan janji-janji-Mu, dan untuk menikmati kasih setia-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Sembunyikan namamu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, menghiburkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, dan memberikan kami suatu didikan agar kami senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih Allah dan murka Allah. Mari kita membuka tema firman Tuhan ini dengan pembacaan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13 dan Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian atau covenant-Nya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop bacaan kita kali ini terambil dari Mazmur Raja Daud. Kalau kita hanya melihat ayat 8 dan ayat 12 saja di atas, dan melepaskannya dari ayat-ayat yang lain, maka kita bisa salah memahami tentang kasih Allah yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sifat penyayang, pengasih, panjang sabar, dan kesetiaan Allah itu begitu melimpah. Ayat 8. Dan dijauhkannya pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Ayat 12. Dalam bahasa aslinya, kata dijauhkan adalah rakab atau to remove, yang artinya dihapuskan atau disingkirkan. Bahkan ada penafsir yang secara berlebihan mengatakan
bahwa Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita dan sudah menghapuskan pelanggaran kita dari memori ingatannya. Karena Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka tindakannya adalah semata-mata kasih, sehingga nampaknya unsur murka Allah itu tidak mungkin ada dalam sifat-sifat Allah. Ayat-ayat yang lain dalam bacaan kita mengkonfirmasi kebenaran yang utuh tentang natur kasih Allah itu. Sekalipun Allah penyayang, pengasih, panjang sabar dan setia, dan menjauhkan kita dari pelanggaran kita, namun dari sudut yang lain, Allah juga bisa menuntut, mendendam, dan memberikan pembalasan atas dosa-dosa kita. Ayat 9 dan 10. Lagi pula, pemberlakuan kasih setianya dan sayangnya bersyarat, yaitu hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 11, 13, dan 17. Dan yang berpegang pada perjanjiannya, yang dibuktikan dengan melakukan segala perintahnya. Ayat 18. Kalau takut akan Allah, di dalam ayat 11, 13, dan 17, dalam bahasa aslinya adalah yarei, takut atau hormat. Bukan takut akan kekejamannya, namun takut yang didasari oleh rasa hormat. Banyak dari kita yang melakukan perintah Allah karena takut masuk neraka. Itu adalah motif takut yang salah. Kita melakukan perintahnya karena kita hormat kepadanya. Perasaan hormat ini hanya bisa muncul bila kita mengenal Allah dengan baik. Perasaan hormat adalah dasar yang benar untuk ditingkatkan menjadi mengasihi Allah secara benar. Secara sepintas, kedua kelompok ayat itu nampaknya berkontradiksi satu dengan lainnya. Apakah benar demikian? Bagaimana kita dapat mengharmoniskan kasih Allah dengan murka Allah itu, sehingga ayat-ayat itu tidak saling bertentangan? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memahami ini, kita harus mempelajari dulu sifat-sifat Allah yang ada dalam Alkitab. Williamson dalam Katekismus Singkat Westminster volume 1 dan Millard J. Erickson dalam bukunya Teologi Kristen volume 1 bab 12 dan 13 membahas tentang sifat-sifat Allah tersebut. Sekalipun pengelompokannya berbeda, isi yang dibahas sama lengkapnya. Sesuai dengan tema khotbah kali ini, saya hanya akan membahas sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kebaikan Allah saja yang ada di dalam bab 3 buku Millard. Ada 3 kelompok besar tentang kebaikan Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat moralnya, yaitu 1. Kemurniannya yang meliputi 3 aspek, yaitu kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua, integritasnya yang meliputi 3 aspek juga, yaitu keaslian, kejujuran, dan kesetiaan. Serta yang ketiga, yaitu kasihnya yang meliputi 4 aspek, yaitu kebajikan, kasih karunia, kemurahan, dan kegigihan. Jadi total ada 10 unsur atau aspek kebaikan Allah itu. Mari sekarang kita mulai bahas tentang kemurnian moral Allah. Kemurnian moral Allah adalah kebebasan mutlak Allah dari segala sesuatu yang najis dan jahat. Itu terdiri atas kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Kekudusan mempunyai 2 arti, yaitu keunikannya, berbeda dengan ciptaannya, dan kebaikannya atau kemurniannya yang mutlak, terpisah dari dosa. Allah tidak tercemar oleh kejahatan yang ada di dunia. Karena Allah adalah kudus, maka setiap orang yang menjadi pengikut Allah harus juga kudus. Aspek kedua yaitu kebenaran. Kebenaran pribadi Allah. Memang tidak ada hukum di atas Allah, tetapi pastilah ada hukum di dalam diri Allah sendiri. Kebenaran adalah kekudusan Allah yang dikenakan pada hubungannya
terhadap makhluk-makhluk lain. Jika kebenaran Allah berarti hukum Allah sebagai ungkapan yang benar tentang dirinya adalah sempurna sebagaimana dia sempurna, tindakan-tindakannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya sendiri, Allah berkelakuan sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang lain. Yang ketiga, keadilannya, kebenarannya yang resmi, syaratnya yang menuntut kita untuk mentaati standar-standar yang ditetapkannya. Seperti seorang hakim yang dalam kehidupan pribadinya taat pada hukum masyarakat, dalam kedudukannya yang resmi menerapkan hukum yang sama kepada orang lain. Ketaatan kita terhadap hukum-hukumnya akan menghasilkan keadilan yang menguntungkan atau remunerative justice. Dan ketidaktaatan kita kepada hukum-hukumnya berakibat pada keadilan pembalasan atau retributive justice. Pahala yang diperoleh sebagai akibat dari ketaatan kita bukan berarti kita berjasa dan layak untuk menerimanya, namun merupakan perwujudan kasih ilahi karena adanya janji Allah. Hukuman yang diperoleh sebagai akibat dari ketidaktaatan kita adalah perwujudan murka Allah. Pada bagian yang kedua yaitu integritas Allah. Apa itu integritas Allah? Integritas Allah adalah sifat Allah yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga merefleksikan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Saya ambil dari KBBI. Integritas yang berkaitan dengan kebenaran. Ada 3 unsur juga di sini, yaitu keaslian yang nomor 4. Realitasnya yang bersifat benar. Allah adalah nyata, tidak dipalsukan atau dibentuk atau ditiru. Dia adalah sebagaimana dia tampak kepada kita. Yang kelima adalah kejujuran. Mengatakan yang benar. Allah menyajikan hal-hal sebagaimana adanya. Entah ia berbicara mengenai dirinya sendiri atau tentang sesuatu di alam semesta yang diciptakannya. Allah tidak dapat berdusta karena itu bertolak belakang dengan watak Allah. Yang keenam, kesetiaan. Membuktikan diri benar. Bila keaslian Allah adalah soal identitas diri Allah yang benar, dan kejujuran adalah sifatnya untuk senantiasa berkata yang benar, maka kesetiaannya berarti ia ternyata benar. Kenyataan ini bahwa ia ternyata benar merupakan fungsi kuasa dan kemampuannya yang tidak terbatas. Allah tidak mungkin berjanji untuk sesuatu yang kemudian ternyata tidak mungkin dilaksanakannya. Allah tidak pernah harus memperbaiki perkataannya atau mengakhiri janjinya. Bagian yang ketiga adalah kasih Allah yang terdiri dari 4 unsur. Banyak yang menganggap bahwa kasih merupakan sifat yang mendasar, kodrat, atau bahkan definisi tentang Allah. Kasih Allah sudah ada sejak semula di antara Tritunggal Allah. Unsur yang pertama atau poin yang ke-7 dari kasih Allah ini adalah kebajikan. Unsur mendasar dari kasih Allah. Perhatian Allah tanpa mementingkan diri sendiri bagi kesejahteraan orang-orang yang dikasihinya. Kasih agape, bukan eros. Tidak egois, tanpa pamrih. Kasih antar sahabat, rela menyerahkan nyawanya bagi musuh-musuhnya dan memelihara seluruh ciptaannya. Apakah Allah mengasihi kita demi keuntungannya sendiri sehingga membahayakan sifat kasihnya yang senantiasa memberi tanpa pamrih? Atau dia mengasihi kita demi keuntungannya kita semata-mata sehingga membahayakan kedudukannya sebagai yang paling luhur? Yang pertama, mencemarkan kasih Allah. Dan yang kedua, mencemarkan kemuliaannya. Namun masih ada kemungkinan yang ketiga,
yaitu Allah mengasihi kita berdasarkan gambar dan rupanya yang telah diletakkan di dalam kita ketika Dia menciptakan kita. Dengan demikian sesungguhnya Allah mengasihi apa yang berpartisipasi dalam kebesaran dan kebaikannya sendiri. Dia mengasihi dirinya sendiri di dalam kita. Unsur yang kedelapan yaitu kasih karunia. Allah tidak bertindak sesuai dengan amal atau kelayakan umatnya, tetapi hanya sesuai kebutuhan umatnya. Allah memperlakukan umatnya berdasarkan kebaikan dan kemurahannya. Kasih karunia Allah harus dibedakan dari kebajikan Allah. Jikalau kebajikan hanyalah menunjukkan bahwa Allah tidaklah mengutamakan kepentingannya sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain, adalah mungkin bagi Allah untuk mengasihi tanpa pamrih dengan mempedulikan orang lain, namun tetap menuntut bahwa kasih itu memang sepatutnya layak untuk diterima. Tiap orang dituntut untuk melakukan atau mempersembahkan sesuatu sehingga pantas memperoleh anugerah kasih itu. Itu adalah kebajikan. Sedangkan kasih karunia berarti bahwa Allah memberikan kepada kita anugerah yang tidak patut kita terima. Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Unsur yang kesembilan yaitu kemurahan. Belas kasihan yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Apabila kasih karunia memandang manusia sebagai yang berdosa, bersalah, dan terkutuk, maka kemurahannya memandang kita sebagai manusia yang melarat dan miskin. Unsur yang ke-10 yaitu kegigihan, atau dengan kata lain adalah panjang sabar atau lambat marah. Bapak Ibu dan sekalian, itulah 10 unsur yang ada di dalam kebaikan Allah, terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu kemurniannya, integritasnya, dan kasihnya. Ketiga kelompok besar ini merupakan suatu kesatuan dari sifat-sifat moral Allah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemurniannya tanpa integritas adalah suatu yang kontradiktif dalam dirinya sendiri. Karena bagaimana Allah dapat menjadi suatu keberadaan yang kudus, benar, dan adil bila ia tidak nyata, jujur, dan setia. Kemurniannya yang berintegritas namun tanpa kasih akan membuat Allah menjadi suatu keberadaan yang mengerikan, yang lugas dalam melaksanakan hukum tanpa pemberian maaf dan pengampunan bagi yang bersalah. Sebaliknya, integritasnya tanpa kemurniannya juga adalah suatu yang kontradiktif. Karena bagaimana Allah yang nyata bisa jujur dan setia bila ia tidak kudus, benar, dan adil. Integritasnya yang sekalipun murni namun tanpa kasih juga akan berakhir sama, yaitu menjadi suatu keberadaan yang mengerikan. Kasihnya tanpa kemurniannya dan integritasnya adalah suatu bentuk kasih tanpa kekudusan, kebenaran dan keadilan, dan kejujuran serta kesetiaan. Ini akan menjadi kasih yang manipulatif, yang memanjakan tapi tidak mendidik, yang memaafkan tapi tanpa tuntutan pertobatan. Di dalam satu kelompok kemurniannya, yaitu kelompok yang pertama tadi, aspek kekudusan juga tidak bisa dilepaskan dari kebenaran dan keadilannya. Ketika Allah hanya merupakan keberadaan yang berbeda dengan ciptaannya dan terpisah dari dosa, namun tanpa kebenaran, yaitu penerapan kekudusannya pada hubungannya dengan makhluk-makhluk lain melalui pemberian hukum-hukumnya, dan tanpa keadilan, yaitu tuntutan ketaatan dari makhluk-makhluk lain itu terhadap hukum-hukumnya, maka bentuk harmoni yang semacam apakah yang akan tercipta dalam relasi antara Allah dengan manusia? Di dalam kelompok integritasnya, eksistensi Allah yang nyata, bukan palsu atau tiruan, merupakan prasyarat bagi dua aspek yang lainnya, yaitu kejujuran dan kesetiaan. Sifat moral Allah yang nyata dan jujur tidak bisa dipisahkan dari kesetiaannya. Untuk apa memiliki suatu pribadi yang jujur tapi tidak setia?
kejujurannya hanya berlaku sementara dan tidak kekal. Atau sebaliknya, kita memiliki seorang yang setia namun selalu membohongi kita karena ketidakjujurannya. Kejujuran adalah berkata benar, dan kesetiaan adalah pembuktian diri dengan tindakan bahwa dia benar. Ini harus berjalan seiring, yaitu satunya kata dan perbuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kelompok kasihnya, jikalau Allah hanya memiliki aspek kebajikan saja, maka kasihnya itu bersyarat, yaitu menuntut kelayakan kita untuk mendapatkannya. Namun sebaliknya, bila kasihnya hanya memiliki aspek-aspek kasih karunia, belas kasihan atau kemurahan, dan panjang sabar saja, maka ketakbersyaratan itu justru akan membuat kasihnya itu menjadi barang murahan. Karena manusia tidak akan merespons kasih yang semacam itu dengan perubahan karakter. Pada satu kasus, mungkin aspek-aspek yang mendukung ekspresi kasih yang tak bersyarat lebih menonjol dibanding dengan kebajikan yang bersyarat. Namun dalam situasi yang lain, aspek kebajikan yang menuntut kelayakan kita yang lebih ditekankan. Dibandingkan dengan ketiga aspek kasih Allah yang lain, makna kelayakan di sini sebenarnya juga adalah ketidaklayakan, namun dilayakkan karena janji-janji Allah semata, seperti sudah diuraikan oleh saya ketika membicarakan tentang keadilan Allah sebelumnya, yaitu bahwa pahala yang diperoleh sebagai akibat dari ketaatan kita bukan berarti bahwa kita berjasa dan layak untuk menerimanya, namun merupakan perwujudan kasih ilahi karena adanya janji Allah. Jadi, aspek kebajikan Allah tidak bisa dilepaskan dari kekudusan, kebenaran, dan keadilan Allah. Di sinilah kasih Allah dan kemurnian Allah menjadi terhubung. Ada benang merah dapat ditarik antara kasih Allah dengan murka Allah. Sekalipun murka Allah bukanlah merupakan salah satu dari kesempurnaan intrinsik dalam diri Allah, namun itu merupakan implikasi dari kekudusan atau kemurnian Allah dalam melawan dosa. Dalam ekspresi kalimat tanya Millard, apakah ada ketegangan antara kasih Allah dengan keadilan Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bahagian berikutnya saya akan menjelaskan dengan lebih rinci mengenai bagaimana cara yang dipakai Alkitab dalam membicarakan kasih Allah. D.A. Carson dalam bukunya Doktrin yang Sulit mengenai Kasih Allah mengelompokkan kasih Allah ini ke dalam 5 cara yang dipakai Alkitab dalam membicarakan kasih Allah itu. Yaitu yang pertama adalah kasih intra-trinitarian. Yang kedua, kasih providensial Allah. Yang ketiga, maksud penyelamatan Allah terhadap dunia ciptaannya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, kasih Allah yang khusus, efektif dan selektif kepada umat pilihannya. Dan yang kelima, kasih Allah kepada umatnya yang kadang-kadang dengan suatu cara yang sementara atau bersyarat, yaitu bersyarat ketaatan. Mari kita bahas satu persatu dari 5 cara Alkitab membicarakan tentang kasih Allah ini. Kasih intra-trinitarian atau kasih Allah dalam dirinya sendiri. Dalam kasih intra-trinitarian, kasih di antara ketiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena sifat-sifat Allah yang sempurna, memang tidak ada celah sedikit pun untuk ketidaksempurnaan dan dosa, sehingga di dalamnya tidak dikenal adanya murka Allah. Bapa mengasihi Anak, dan Anak mengasihi Bapa. Kasih intra-trinitarian ini menjadi model bagi kasih yang berbalasan antara Yesus dengan para pengikutnya. Walaupun kasih ini begitu berharga, bernilai dan mengagumkan, namun memfokuskan hanya pada hal ini saja dan menggunakannya sebagai model satu-satunya untuk hubungan Allah dengan semua yang di luar dirinya, kita akan gagal untuk melihat distingsi-distingsi yang harus dipertahankan. Kasih Bapa tidak menebus Anak, dan kasih Anak tidak diekspresikan
dalam suatu hubungan pengampunan yang diberikan dan diterima. Jika Allah hanya memiliki satu pribadi saja, seperti pada Unitarianisme, Sabellianisme, Modalisme, dan Oneness Pentecostalism misalnya, maka keberadaan Allah tidak sempurna dalam dirinya sendiri, karena Allah masih memerlukan objek di luar dirinya untuk dikasihi. Yang kedua adalah kasih providensial Allah. Apa itu kasih providensial Allah? Kasih Allah kepada semua ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum adanya dosa. Dan dia berfirman bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1. Burung-burung di udara mendapat makanan dan tidak ada satupun yang jatuh dari langit tanpa seizin Allah. Matius 6. Jika bukan karena providensia Allah yang baik hati dan mengasihi, maka ajaran moral Yesus yang mengatakan bahwa Allah dapat dipercaya untuk memelihara umatnya menjadi tidak logis. Namun jika kasih Allah itu tidak lebih dari pengaturannya yang providensial terhadap segala sesuatu, maka kita tidak jauh dari suatu kekuatan yang baik, namun agak misterius dan bisa terjebak dalam pandangan panteisme. Apa itu pandangan panteisme? Itu suatu ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan hukum alam semesta, atau penyembahan, pemujaan kepada semua dewa dari berbagai kepercayaan. Atau mungkin juga bentuk lain dari monisme. Monisme adalah pandangan bahwa semesta itu merupakan satu satuan tunggal, pandangan bahwa materi dan alam pikiran itu satu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelestarian lingkungan atau ekologi hijau diperkuat, namun tidak demikian halnya dengan garis kisah maha besar yang membawa kita dari penciptaan sampai ke penciptaan baru, sampai ke langit dan bumi baru, melalui jalan salib dan kebangkitan Tuhan kita. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah maksud penyelamatan Allah terhadap dunia ciptanya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa orang yang memahami bahwa kata dunia atau kosmos dalam Yohanes 3 ayat 16 hanya berlaku untuk umat pilihan Allah saja. Tetapi sebenarnya hal itu bukanlah demikian. Benar bahwa dunia dalam tulisan Yohanes tidak mengacu kepada kebesaran, tetapi kepada kejahatan. Dalam kosakata Yohanes, dunia terutama adalah tatanan moral yang berada dalam pemberontakan yang disengaja dan patut dihukum karena melawan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah dalam mengutus Tuhan Yesus harus dikagumi, bukan karena kasih itu diberikan kepada dunia yang begitu besar, tetapi diberikan kepada dunia yang begitu jahat. Bukan karena kasih itu diberikan kepada banyak orang, tapi karena kasih itu diberikan kepada orang-orang fasik. Meskipun demikian, dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 2, Yohanes juga berkata tentang seluruh dunia. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan demikian, memadukan kebesaran dan kejahatan. Dalam teologi Yohanes, para pengikut Kristus dulunya adalah milik dunia, tetapi kemudian ditebus dari dunia. Yohanes 15 ayat 19. Jadi kasih Allah tidak dapat disempitkan menjadi kasihnya kepada umat pilihannya saja. Jika kasih Allahnya digambarkan secara eksklusif sebagai sesuatu keinginan kuat yang mengundang, yang merindukan, yang mencari orang berdosa, seperti orang mabuk cinta saja, maka kita memperkuat pandangan mereka yang lebih tertarik kepada kehidupan batinnya dan emosi Allah ketimbang keadilan dan kemuliaannya. Sekalipun ada beberapa kebenaran agung dalam penggambaran Allah yang sedemikian, namun bila itu dimutlakkan, maka kita telah mengabaikan ayat-ayat komplementer yang lain, serta mencuri kedaulatan Allah dari dirinya dan mencuri jaminan kita dari diri kita sendiri.
Ini juga berarti mendukung teologi anugerah yang berbeda dengan teologi anugerahnya Paulus. Dan yang terburuk, dia tidak dapat mengintervensi untuk menyelamatkan kita, maupun menggunakan tongkat hukumannya untuk menghajar kita. Yang keempat, cara Allah menyatakan kasih-Nya di dalam Alkitab adalah kasih Allah yang khusus, efektif, dan selektif kepada umat pilihannya. Umat pilihan itu mungkin saja seluruh bangsa Israel, atau gereja sebagai satu tubuh, atau individu-individu. Allah menunjukkan afeksinya kepada umat pilihannya dengan suatu cara yang tidak dia berikan kepada pihak lain. Ketika Israel dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain, ciri khasnya tidak ada jasa pribadi atau nasional, namun hanyalah kasih Allah semata. Di sini ciri kasih Allah yang diskriminatif itu seringkali muncul. Berulang kali PB memberitahu kita bahwa kasih Allah atau kasih Kristus ditujukan kepada jemaat yang merupakan tubuh Kristus atau gereja. Jika kasih Allah ditujukan semata-mata hanya kepada umat pilihannya saja, maka dengan mudah itu akan jatuh pada pilihan bercabang dua yang sederhana dan mutlak, yaitu Allah mengasihi orang-orang pilihan dan membenci orang-orang reprobat atau terkutuk yang tidak dipilih. Terdapat kebenaran dan dalam pernyataan ini bila diposisikan secara tepat. Bila digunakan secara salah, maka kita akan jatuh dalam bahaya hyper-Calvinisme. Ada kelompok-kelompok dalam tradisi reform yang melarang penyampaian Injil kepada semua orang secara cuma-cuma. Spurgeon menentang mereka pada zamannya. Yang kelima, kasih Allah kepada umatnya yang kadang-kadang dengan suatu cara yang sementara atau bersyarat. Syaratnya yaitu ketaatan. Di dalam Yudas ayat yang ke-21 dikatakan, peliharakanlah dirimu demikian dalam kasih Allah. Mengisyaratkan bahwa upaya memelihara itu merupakan sesuatu yang dinamis, yang harus selalu dilakukan dalam proses kita mengenal Allah. Bukan hanya pada saat awal perjumpaan kita dengan Kristus. Ini bukannya kasih yang providensial atau kasih yang merefleksikan maksud penyelamatannya terhadap umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, atau juga kasih yang kekal yang bersifat memilih. Karena bila maknanya adalah seperti itu, maka kita tidak mungkin meninggalkan kasih itu. Cara membicarakan kasih Allah jenis yang kelima ini juga ditulis dalam ayat-ayat lain, baik dalam PB maupun juga di dalam PL. Memang ada bahayanya bila kasih Allah itu diuraikan dalam bentuk diskursus yang menghubungkan kasih Allah itu dengan ketaatan kita. Khususnya untuk gereja yang bercirikan preferensi pribadi atau antinomianisme. Berasal dari bahasa Yunani, anti adalah melawan, nomos, nomianisme, nomos berarti hukum. Hanya iman, bukan hukum moral yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Gereja yang bercirikan preferensi pribadi dan antinomianisme ketimbang rasa takut yang salah kepada Tuhan akan membawa kemunduran pada teologi keselamatan oleh perbuatan baik yang membuat kita terus-menerus cemas dan bertanya-tanya, apakah sekarang kita sudah cukup baik untuk layak menikmati kasih Allah, dibebaskan sama sekali dari rasa bersalah, dan hanya salib sendirilah yang dapat membebaskan kita. Mari kita kembali kepada ayat bacaan kita. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang membicarakan kasih Allah dengan bahasa yang mengungkapkan hubungan antara Allah dengan komunitas covenant, yaitu umatnya. Hidup di bawah kasih-Nya atau di bawah murka-Nya sesuai kesetiaan mereka kepada covenant. Ini adalah cara membicarakan kasih Allah, poin yang kelima. Singkat kata, kita membutuhkan semua yang Alkitab katakan mengenai topik kasih ini
tidak secara terkotak-kotak. Saya katakan sekali lagi, kita membutuhkan semua yang Alkitab katakan mengenai topik kasih ini, tidak secara terkotak-kotak. Karena jika tidak, maka sistem doktrinal dan pastoral yang dihasilkan akan memunculkan dampak yang berbahaya. Frasa kasih Allah itu tidak bersyarat, unconditional love, itu memang sungguh-sungguh benar untuk pengertian poin yang keempat, yaitu kasih Allah yang memilih. Tetapi tidak benar untuk poin yang kelima, yaitu disiplin Allah terhadap anak-anaknya. Yang berarti Allah mungkin saja menghukum kita dengan kemarahan ilahi, yang sama dengan kemarahan orang tua kepada anak remajanya yang tidak taat. Mengutip klise, kasih Allah itu tak bersyarat pada seorang Kristen yang sedang hanyut dalam dosa. Mungkin bisa memberikan kesan yang salah dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Orang-orang Kristen seperti ini perlu diberitahu bahwa mereka harus akan tetap di dalam kasih Allah hanya jika mereka melakukan yang difirmankannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan uraian tentang kasih Allah di dalam bagian pertama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan yang kedua yang berkaitan dengan 5 cara Alkitab dalam membicarakan kasih Allah, ada 2 peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan sampai akhir hayat saya. Yang pertama adalah suatu peristiwa yang akan merefleksikan diri saya pada poin 3 dan 4. Yaitu poin 3 tadi adalah kasih Allah dengan maksud penyelamatan dunia ciptaannya. Dan poin 4 adalah kasih Allah yang khusus kepada umat pilihannya, kasih Allah yang memilih. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesaksian pribadi saya sebagai refleksi diri. Ketika saya masih hidup dalam pemberontakan dan ketidaktakutan saya kepada Tuhan, saya pernah bertekad untuk meninggalkan Tuhan selamanya. Hati saya diliputi oleh kemarahan, baik terhadap diri sendiri, lingkungan saya, dan juga Tuhan. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hati saya, sekalipun saya tahu bahwa ganjarannya adalah kebinasaan yang kekal. Tidak ada orang yang mengerti saya, dan tidak ada orang yang mau mengerti saya. Maka saya memutuskan untuk menentukan nasib saya sendiri. Dalam kondisi kritis seperti itu, saya seakan menantang Tuhan. Apakah yang Tuhan bisa lakukan bila saya sudah mengambil keputusan seperti itu? Dan Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya. Sesuatu yang sebenarnya saya tidak pantas untuk menerimanya. Wajah kasih-Nya terpancar. Keputusan orang lain yang tak dapat saya intervensi justru menggagalkan niat saya dan mengkonfirmasi dan meneguhkan sifat kasih-Nya terhadap diri saya. Di situ bersatu kasih karunia-Nya, kemurahannya dan kegigihannya atau panjang sabarnya yang membuat saya pada akhirnya bertemu dan memandang wajahnya dan mengakhiri pemberontakan saya. Ada hal yang menarik ketika Yosua dan Kaleb sebagai 2 di antara 12 pengintai Israel mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada Israel, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Sangat menarik di sini. Di sini takut kepada bangsa Kanaan diidentikan dengan pemberontakan kepada Tuhan. Benar, sungguh menarik. Karena biasanya pemberontakan diasosiasikan dengan sikap berani, bukan sikap takut. Namun dalam ayat ini menjelaskan bahwa pemberontakan itu identik dengan penakut atau pengecut. Tidak takut kepada Tuhan. Itu adalah sikap pengecut di hadapan Tuhan. Bukan sikap seorang pemberani. Ketika kita melawan Tuhan dan firman-Nya, maka kita adalah orang-orang penakut atau pengecut.
Ayat ini paralel dengan Wahyu 21 ayat yang ke-8, yang memasukkan kelompok orang-orang penakut dengan orang-orang tidak percaya dan para pembuat kejahatan yang akan dibinasakan. Para penakut yang melawan Tuhan dan firman-Nya adalah sejajar dengan orang yang tidak beriman dan para pendosa lainnya. Allah tidak memberikan roh ketakutan, namun roh keberanian yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi saya yang kedua, yaitu berkaitan dengan poin 5, yaitu kasih Allah dalam mendidik umat covenant yang berciri kedisiplinan. Peristiwa ini terjadi ketika saya sudah melayani Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Tanggal 11 Agustus 2018, saya menjalani pemasangan ring pada jantung saya karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Penyumbatan di jantung saya sudah dalam tahapan kritis. Untuk memperoleh penanganan segera, beberapa teman saya menyarankan untuk ditangani dokter di Penang. Saya berada dalam dilema. Kalau saya pergi ke Penang, maka uang saya akan habis, dan yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana dengan tanggung jawab saya sebagai penunjang pengeluaran operasional gereja yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Apa jadinya nanti dengan kelangsungan program dan kegiatan gereja kami yang otonom ini? Akhirnya saya putuskan untuk dioperasi di Bandung apapun risikonya dengan menggunakan BPJS. Tuhan meneguhkan dengan pengurusan rujukan BPJS yang lancar dan penanganan oleh dokter yang tepat, yang saya yakin sudah Tuhan pilihkan sendiri agar rencananya terlaksana dalam diri saya. Saya berpikir bahwa ini hanyalah suatu operasi yang biasa, karena dari beberapa pengalaman teman dan orang lain yang saya pernah dengar, ini bukanlah operasi besar. Ternyata tidak sesederhana itu. Di tengah proses kateterisasi, saya yang dibius lokal oleh dokter diberitahu bahwa di samping tingkat penyumbatan yang sudah mencapai 90-95%, lokasi penyumbatan pembuluh darah jantung saya berada di titik pertigaan. Sehingga untuk pemasangan ring di lokasi tersebut, dokter menemui kesulitan untuk menentukan lokasi yang tepat karena kurang terlihat jelas di layar monitor. Istri saya yang menunggui saya bersama adik saya dan beberapa aktivis gereja di luar ruang operasi diajak diskusi oleh dokter perihal potensi resiko terburuk yang bisa saya alami, yaitu serangan jantung pada saat pemasangan ring itu. Saya baru tahu kemudian bahwa ini terjadi pada teman saya yang 10 tahun lebih muda dari saya, dengan kondisi penyumbatan yang mirip dengan kondisi saya, dioperasi oleh dokter di Jakarta beberapa minggu kemudian pasca saya dioperasi, yang akhirnya meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, istri saya tidak berani mengambil keputusan dan menyerahkan itu kepada saya. Dokter mengajak istri saya masuk ke ruang operasi untuk berbicara dengan saya akan resiko yang bisa saya alami. Bila saya tidak setuju, maka operasi tidak akan dilanjutkan dan solusinya adalah melakukan penjadwalan ulang operasi bypass yang akan dilakukan oleh dokter lain. Pada saat itu saya langsung putuskan agar operasi dilanjutkan tanpa berpikir lama. Dokter meminta saya, istri saya, untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut bila terjadi apa-apa. Suatu pernyataan yang sebenarnya standar, biasa bagi yang akan dioperasi. Namun ini dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama sebelum operasi dan yang kedua di tengah-tengah operasi, karena dokter mungkin menilai, melihat adanya potensi resiko tadi. Masa krisis pemasangan ring itu mungkin berkisar sekitar kira-kira 20 menit, namun terasa sangat lama. Selama tenggang waktu tersebut saya sempat berpikir bahwa seandainya benar saya mengalami serangan jantung pada saat itu, saya tidak akan sempat bahkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan para aktivis gereja kami. Kok berani-beraninya saya mengambil keputusan tanpa berpikir panjang? Saya memang sudah berdoa sebelum operasi
dan selama operasi itu, dan sudah menyerahkan hidup dan mati saya kepada kemurahan hati Allah saja. Namun tetap saja saya sempat berpikir seperti itu, walaupun hanya sekejap. Yang saya pikirkan bukanlah tentang kepastian keselamatan saya, namun pada visi misi pelayanan yang Tuhan taruh dalam diri saya, yang saya pikir masih perlu dituntaskan agar saya dapat mengakhiri pertandingan saya dengan baik. Ada kejerian dan ketakutan yang kudus berhadapan dengan kemahakudusan Allah pada saat itu. Di satu pihak saya sudah pasrah dengan penghakiman dan keputusan Allah terhadap diri saya, merasa tidak layak dan tidak mempunyai jasa apapun untuk memohon kepada Tuhan memanjangkan hidup saya barang sehasta pun. Namun di pihak lain, saya juga masih ingin untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menuntaskan panggilan saya. Ketegangan yang kudus dan sunyi. Saya merasa begitu dekat dengan kematian itu. Saya merasa sudah berada di pintu gerbangnya, dan pintu itu sedang siap terkuak menanti perintahnya. Sama seperti seorang murid yang sedang diuji oleh gurunya, atau seorang anak yang sedang diuji oleh bapaknya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ketaatan dari hambanya ini dinilai positif dan masih diberi kesempatan terhormat untuk melanjutkan visi misi yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya? Ketakutan yang kudus ketika perasaan ketidaklayakan itu menyeruak dan merajalela dalam diri sosok manusia yang tanpa daya nan rapuh ini. Suatu keadaan yang sangat mencekam. Lalu itu berubah menjadi suatu ucapan syukur yang membuncah di tengah seduh sedan dan linangan air mata. Ketika operasi itu akhirnya berlalu, ketika saya menyadari bahwa kasih karunia-Nya, kemurahannya dan panjang sabarnya tetap berlaku bagi hambanya yang tidak berguna ini. Ini merupakan peneguhan dari Tuhan bahwa visi misi yang sedang dilaksanakan dalam gereja kami adalah visi misi dari Tuhan sendiri. Karena ketika saya dengan iman meletakkan visi misi itu, bahkan lebih penting dari hidup saya, melalui prioritas-prioritas yang saya susun, Tuhan meneguhkannya dengan menunjukkan betapa visi misi itu berharga di matanya dengan memanjangkan umur saya. Tuhan menyatakan perkenanannya melalui operasi yang berhasil. Puji Tuhan. Soli Deo Gloria. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa dengan memahami berbagai perspektif dalam membicarakan kasih-Mu, kami menjadi lebih mengenal sifat-sifat-Mu secara komprehensif. Banyak paradoks-paradoks yang indah yang membentuk harmoni dari suatu keberadaan yang sophisticated, yang dicirikan dengan keunggulan kemahaan yang sempurna dan paripurna. Semakin kami berupaya untuk memahami, semakin kami menyadari bahwa Engkau dalam pribadi Trinitas adalah suatu keberadaan yang tak terselami. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami menjadi dungu dan dalam kefakiran kami. Semakin kami menyelam jauh dalam ketubir, jauh ketubir, semakin kami tak dapat menduga seberapa dalamnya samudra kebaikan dan kebesaran-Mu. Kami hanya bisa mengerti sedikit dengan segumpal otak sekepalan tangan ini. Dan yang tersisa adalah kemisterian yang hanya dapat dieksplorasi luasnya dan tingginya hanya dengan iman kami. Engkau tidak dapat dibatasi dalam laboratorium atau bukti-bukti empiris yang sering kami banggakan sebagai suatu pencapaian intelektual, suatu dasar berpijak yang salah karena logika sungsang yang kami miliki setelah kejatuhan. Menggantikan iman pada pewahyuan
dengan sains yang relatif, yang membawa kami pada pola pikir yang memberontak kepadamu dan melawan kedaulatanmu. Kami mengagungkan otak dan mengandalkannya dan menggantikan firman-Mu dengan pendapat dan hikmat manusia. Dan kami bangga dengan itu. Suatu kebanggaan yang semu dan menipu. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, ajar kami menundukkan diri pada otoritas-Mu dan otoritas firman-Mu. Kami belajar untuk tidak membantah, namun belajar melalui Roh Kudus untuk menyelaraskan pola pikir kami dengan pola pikir-Mu yang digali dari Alkitab. Kiranya melalui perubahan pola pikir kami yang seturut firman-Mu, kami menjadi semakin memiliki sifat-sifat ilahi, menjadi semakin serupa dengan-Mu hari lepas hari. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sekarang menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Setiap hari Jumat ada komsel secara online melalui Google Meet pukul 19 sampai dengan pukul 21. Hari Minggu jemaat seperti biasa masih beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti tayangan ibadah online GBIS Hosana yang linknya akan selalu dibagikan setiap minggunya. Doa syafaat, kita saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Dan bagi saudara-saudari yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk mempersembahkan persembahan maupun perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan limpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Kiranya kita selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.